Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Saprianti dengan IMG 11036 dari Farmasi kelas B akan menjawab soal ujian akhir semester dalam mata kuliah Kimia Farmasi Kualitatif pada soal nomor 5 bagian B dengan soal jelaskan tujuan dan manfaat pada setiap tahapan dalam menganalisis suatu sediaan farmasi secara kualitatif. Yang di sini saya menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode konvensional dengan tahapan yang pertama adalah tahap gravimetri. Nah, gravimetri sendiri biasanya ditujukan untuk menentukan kualitas dari suatu zat atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Manfaat dari tahapan gravimetri ini adalah dapat digunakan dalam menganalisis kadar air. Yang kedua adalah tahap volumetri. Nah, volumetri sendiri merupakan suatu metode analisis kimia kualitatif di mana ditujukan untuk menentukan banyaknya suatu zat dalam volume tertentu. Yang biasanya dilakukan dengan mengukur banyaknya volume dalam suatu larutan yang bereaksi secara kualitatif. Manfaat dari tahap volumetri ini adalah untuk menentukan kualitas dari banyaknya zat melalui perhitungan volume. Yang kedua adalah tahap kolorimetri. Nah, pada tahap ini biasanya ditujukan untuk menentukan kualitas warna dengan cara menggolongkan warna-warna itu sendiri mulai dari warna biru, merah, warna hijau, dan akan diperoleh dari cahaya yang diserap oleh warna atau objek itu sendiri. Kalorimeter ini sendiri biasanya dapat dimanfaatkan untuk menguji kualitas air, menyaring bahan kimia seperti klorin, fluorida, sianida, dan juga besi. Dan juga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi nutrisi tanaman seperti fosfor, nitrat, dan juga amonia di dalam tanah. Selain itu, dalam bidang farmasi, metode atau tahap kolorimetri ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi obat-obatan yang kurang baik kualitasnya atau obat-obatan palsu. Untuk tahap yang ketiga adalah tahap uji organoleptik. Nah, uji organoleptik ini sendiri meliputi beberapa tahap. Yang pertama adalah uji rasa, uji bau, uji bentuk, dan juga uji kelarutan. Tujuan dari dilakukannya pengujian organoleptik ini sendiri adalah untuk pengawasan mutu terhadap bahan mentah, produk, serta komunitas, dan juga dapat dilakukan untuk pengembangan dari produk serta perluasan pasar dan juga untuk perbaikan produk. Nah, manfaat dari uji organoleptik ini sendiri adalah supaya kita bisa mengevaluasi kekurangan atau kelemahan dari suatu produk supaya dapat membuat produk yang lebih bagus atau lebih layak lagi. Nah, untuk metode modern sendiri, yang pertama pada alat spektrofotometri UV-Vis. Nah, spektrofotometri UV-Vis sendiri merupakan suatu radiasi sinar ultraviolet visible yang akan menimbulkan vibrasi pada molekul dan transisi elektronik dalam molekul dengan cara menyerap cahaya UV-Vis. Nah, spektrofotometer UV-Vis ini digunakan dengan tujuan untuk mengukur absorban dari suatu sampel pada panjang gelombang tertentu. Manfaat dari spektrofotometer jenis ini adalah dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai ada tidaknya gugus fungsional pada suatu senyawa organik. Selain itu juga penggunaan dari spektrofotometer UV-Vis ini adalah untuk mengidentifikasi spesies molekuler dengan cara membandingkan spektra spesies sampel dengan spektra standar atau literatur yang telah diketahui. Untuk alat yang kedua adalah spektrofotometer jenis infrared. Nah, untuk jenis ini biasanya digunakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa organik murni maupun senyawa anorganik dengan manfaat untuk dalam hal analisis kualitatif untuk mengidentifikasi apakah suatu zat itu tunggal atau tidak. Untuk
alat atau metode yang kedua adalah metode kromatografi. Nah, pada contoh di sini saya menggunakan dua contoh, yaitu yang pertama adalah kromatografi lapis tipis dan juga high performance liquid chromatography. Pada KLT biasanya digunakan dengan tujuan untuk memonitor pergerakan dari reaksi, mengidentifikasi senyawa yang terdapat di dalam suatu campuran senyawa yang digunakan, dan dapat juga digunakan untuk menentukan kemurnian dari suatu bahan. Penggunaan dari KLT ini umumnya bermanfaat untuk menentukan banyaknya komponen dalam suatu campuran, mengidentifikasi senyawa, memantau berjalannya suatu reaksi, menentukan efektivitas pemurnian, menentukan kondisi yang sesuai untuk kromatogram kolom, serta dapat dilakukan untuk memantau kromatografi kolom dan melakukan screening sampel untuk obat. Sedangkan untuk tahap high performance liquid chromatograph itu ditujukan untuk menentukan atau mengukur dan menganalisa kadar pada bahan aktif pada suatu sampel obat, makanan, ataupun herbal. High performance liquid chromatograph ini juga dapat dimanfaatkan untuk menguji sampel makanan, minuman seperti kandungan zat adiktifnya, warna, pengawet, perasa, dan lain-lain. Selain untuk menguji pada sampel makanan, juga dapat digunakan untuk menguji sampel obat-obatan, pewarna tekstil, pestisida, lemak, protein, vitamin, karbohidrat, gula, kafein, plasma, dan lain sebagainya. Sekian jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.